Mungkin aku mulai dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kecerdasan komputasional, dari kelompok tugas besar kecerdasan komputasional ingin mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Saya sendiri Ezra Mariano dengan NIM 123140496 dan teman saya. Saya Yuni Alfa Fitri dengan NIM 123140213. Saya Memari Simanjuntak dengan NIM 123140095. Saya Hafiz Hidayat Pratama dengan NIM 122140160. Saya Bezara Samamani dengan NIM 122140140. Oke, untuk penjelasan pertama adalah pemahaman dataset. Bisa di-share screen, Bang. Oke, ini adalah dataset yang kami gunakan. Kami berfokus pada P04 yaitu 33 objek dengan kapasitas 524. Mungkin bisa ditekan P4. Nah, kapasitas ini berjumlah 524. Nah, dan setelahnya ini adalah barang-barangnya. Barang-barangnya ini 442, 252, 252 dan seterusnya berjumlah 33. Dan ini adalah solusi optimal atau solusi terbaik dari dataset kami. Kami berencana membuat model yang bisa menghasilkan solusi seperti dataset yang optimal pada yang dilampirkan di file tersebut. Mungkin untuk selanjutnya adalah pemahaman metode. Saya serahkan ke memori. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait metode yang kami gunakan dalam pengerjaan tugas besar ini. Untuk metode yang digunakan itu adalah genetic algorithm atau yang disingkat GR, yang dimana algoritma ini pertama kali dikembangkan oleh Hollandi Universitas Nijmegen pada tahun 1975. Nah, untuk algoritma ini sendiri itu digunakan untuk menyelesaikan permasalahan bin packing problem, yaitu mengelompokkan sejumlah item ke dalam bin dengan kapasitas terbatas agar jumlah bin yang digunakan itu bisa semaksimal mungkin. Nah, untuk pendekatan yang digunakan itu bersifat two-phase, yaitu menggunakan permutasi encoding sebagai representasi solusi dan first fit decoder atau FFD sebagai mekanisme untuk mengubah solusi menjadi bentuk nyata. Nah, pada tahap representasinya, setiap individu dalam populasi ini akan direpresentasikan sebagai permutasi indeks item. Artinya, kromosom di itemnya itu tidak langsung menunjukkan pembagian bin, tetapi hanya urutan item yang diproses. Pendekatan ini dipilih untuk menghindari duplikasi dan memastikan semua item selalu terwakili dalam solusi. Nah, selanjutnya untuk mengubah permutasi tersebut menjadi solusi bin nyata digunakan metode first fit decoder. Nah, pada metode ini, setiap itemnya itu akan dimasukkan ke dalam bin pertama yang masih memiliki kapasitas cukup. Bin akan berpindah ke bin berikutnya apabila bin pertama sudah penuh. Nah, jika tidak ada bin yang tersedia, maka akan dibuat bin baru. Urutan item itu akan sangat berpengaruh terhadap jumlah binnya, karena apa yang dihasilkan itu menjadi fokus optimasi dalam algoritma. Nah, proses berikutnya itu adalah inisialisasi populasi. Mungkin boleh scroll lagi. Nah, ini inisialisasi populasi. Nah, yang dimana pada metode ini, dimana sejumlah individu awal itu dibangkitkan secara acak untuk menjaga keberagaman solusi awalnya. Kemudian, itu akan dilakukan evaluasi fitness. Yang dimana evaluasi fitness ini
digunakan untuk melihat kualitas solusinya diukur berdasarkan jumlah bin yang digunakan. Jadi semakin sedikit bin yang digunakan, maka nilai fitnessnya itu akan semakin tinggi. Dan untuk rumus yang digunakan dalam evaluasi fitness ini yaitu 1 per jumlah bin yang digunakan. Dalam proses evolusi ini digunakan beberapa operator genetika. Pertama adalah seleksi, yaitu menggunakan metode turnamen selection, di mana beberapa individu itu dipilih secara acak dan individu terbaik itu dipilih sebagai induk. Selanjutnya ada crossover, yang digunakan dalam metode ini adalah order crossover atau OX, yang di mana metode ini digunakan untuk mempertahankan struktur permutasi agar tidak terjadi duplikasi atau redundan antar item yang berbeda. Nah, kemudian dilakukan mutasi untuk menggunakan metode swap mutation, yaitu untuk menukar dua posisi item secara acak agar menjaga keberagaman solusi dan menghindari terjebak pada solusi lokal. Nah, seluruh proses ini berlangsung dalam sebuah siklus evolusi yang terdiri dari evaluasi, seleksi, crossover, mutasi, dan pembentukan populasi baru. Proses ini akan diulang selama beberapa generasi hingga akhirnya menemukan solusi yang optimal ataupun solusi yang terbaik. Nah, melalui mekanisme ini, genetik algoritma akan mampu mengeksplorasi ruang solusi yang besar dan menemukan solusi yang mendekati optimal dalam waktu yang relatif efisien. Mungkin selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman kami. Ya, di sini saya akan menjelaskan terkait kode yang kami buat. Di sini kami menginisialisasi seed ini supaya dia itu ketika dilakukan run tidak acak terus. Habis itu ada pop size yang dimana di tiap akan ada 30 jenis bin yang akan kita lakukan permutasi, habis itu crossover dan sebagainya. Habis itu ada 80 generasi. Jadi di sini kami akan membuat selama 80 kali diulang begitu. Setelah itu ada tournament size, habis itu ada crossover rate, mutation rate, sama elite count. Elite count ini akan mengambil 2 dari parent yang paling baik begitu. Jadi nilai hasil terbaik di parent itu tidak akan langsung hilang begitu. Ini ada kromosom, jadi kami di sini akan membuat kromosom yang baru begitu, jadi akan di random tiap kromosomnya. Nanti ada, seperti saya bilang tadi, ada 30 jenis kromosom di dalam satu generasi. Habis itu ada inisialisasi populasi, jadi seperti yang tadi akan dibuat 30 nih, pop size 30 kromosom begitu. Setelah itu dekode kromosom, jadi di sini kita akan memasukkan kromosom yang tadi sebanyak 30 tadi itu, supaya di tiap satu pop size itu akan ada dimasukkan beberapa bin gitu. Ini kodenya ini ketika di dalam satu bin itu masih ada balang yang bisa dimasukkan berdasarkan indeks yang ada. Indeks saya contohkan misalnya saat ini ada di indeks ketiga. Nah, indeks ketiga itu bisa masuk di bin yang pertama, maka dia akan tetap dimasukkan ke bin pertama, habis itu akan dikurangi sisa bin yang pertama tadi dengan indeks yang ketiga. Tapi bila tidak akan dibuat bin baru begitu di sini. Setelah itu fitness, ini tujuannya itu untuk mencari bin yang sekecil mungkin begitu. Habis itu ada evaluasi populasi. Di sini itu kita akan mengevaluasi populasi yang tadi 30 tadi begitu. Setelah dimasukkan bin, setelah itu turnamen selection. Jadi di sini itu tadi 30 akan dikalikan dengan 1,0 dan 0,1 dan 1,1 begitu. Setelah ini ada crossover. Nah, ini crossover itu di sini karena kita pakai order crossover. Di sini saya memakai order crossover karena agar tidak terjadi double di dalam kromosomnya begitu. Jadi cara kerja order kromosom itu kita akan bagi pembaginya itu. Jadi pembaginya itu setelah kita bagi akan kita ambil dari parent yang kedua. Jadi dari saya kasih contoh sebentar. Misal ada 04532 Nah, di sini saya akan ambil 5321 ini dari parent pertama, 5321 ini dari parent pertama. Setelah itu, yang dari kedua itu akan kita ambil sebagai contoh. 04531,
Nah, jadi dari P-line pertama itu akan kita cari begitu. Angka apa yang belum ada di sini? Di sini belum ada 0 dan 4. Nah, di sini dapat 4 duluan, nanti hasilnya itu akan menjadi 4 0 3 2 1. Nah, kira-kira begitu. Selanjutnya itu ini seperti yang dilihat P-line 1, P-line 2. Habis itu chart 1, chart 2. Nah, nanti chart 2 akan mengambil sisanya begitu. Setelah ini ada swap mutasi. Jadi mutasi yang kami lakukan itu hanya menukar dua buah eh, dua buah. Saya berikan saja contoh. Maaf sebelumnya. 0, 1, 2, 3. Nah, misalnya kita ingin melakukan mutasi. Jadi yang dilakukan itu hanya mengganti 1 dan 5, kira-kira begitu. Setelah itu pembentukan generasi baru. Generasi baru itu dibentuk berdasarkan tadi dua terbaik dari parent. Habis itu crossover, yang sudah di crossover, habis itu mutasi. Habis itu di sini ada random. Nah, jadi apabila nilai random lebih kecil daripada mutasi rate, jadi di dalam tadi sudah kita buat mutasi rate, jadi apabila lebih kecil, dia itu bakal dilakukan swap. Jadi mutate swap nih. Apabila enggak, jadi enggak dilakukan mutate swap. Jadi enggak dilakukan mutasi. Setelah itu ada bin assignment tadi itu untuk menampilkan bin dan sisanya. Nah, ini untuk ngecek solusi. Apakah sudah yang paling optimal atau belum. Langsung saja ke implementasi ya. Kita coba. Karena ini 80 terlalu besar, jadi akan saya buat lebih kecil lagi 6 dan pop size 5. Sebelumnya itu hasil kode kami itu begini, yang dengan pop size 30 dan 80 generasi. Jumlah bin yang dipakai itu 8. Kira-kira ini isi yang terbaik, isi tiap bin yang terbaik. Urutan kromosom terbaik itu gini kira-kira. Ini supaya lebih cepat dan tidak terlalu memakan waktu, kita akan pakai pop size 5 dengan 6 generasi. Nah, jadi di sini kita inisialisasi populasi dulu. Di sini ada 5 individu yang telah dibuat. Habis itu kita ke generasi pertama, dilakukan decoding kromosom tadi, seperti yang dikatakan. Lalu masuk ke generasi kedua dan selanjutnya sampai generasi ke-6. Nah, di generasi ke-6 ini sama seperti tadi, hanya bisa 8 bin dengan sisa 524. Habis itu dibentuk 2 individu baru, individu terbaik dipertahankan, 2 individu di generasi ke-6. Setelah itu dilakukan turnamen seleksi, fitness-nya itu 8524. 8524 ini berdasarkan jumlah bin yang dipakai dan sisanya, begitu. Setelah dilakukan crossover. Setelah itu akan didapatkan solusi terbaik seperti ini. Jadi jumlah bin yang terpakai 8, assignment per item 32 seperti ini. Nah, sayangnya sampai saat ini, saat kami lakukan beberapa kali pergantian pada inisialisasi pop size dan generation serta mutasi rate, kami tidak mendapatkan solusi paling optimal yang seperti yang telah diberikan di dalam dataset begitu. Jadi solusi paling optimal kami saat ini hanya sampai 8 saja. Kira-kira begitu. Mungkin sekian dari saya kembalikan lagi kepada Ezra. Oke, baik, itu adalah penjelasan dari kode yang kami buat. Sedikit menjelaskan, kami memakai kode Python dan kode yang kami buat belum memenuhi dari solusi yang sudah dibuat dari file yang dilampirkan di P04. Nah, karena penjelasan kami sudah cukup, saya tutup dulu. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa. Terima kasih.